Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Karena saya diberikan waktu terakhir, jadi moderator tidak boleh menyetop saya sampai jam berapa saya akan berbicara. Ini sudah dari kemarin gak tidur ini. Tapi kita akan berbicara santai dengan bahasa yang elegan dan dalil yang qat'iyud dilalah nanti ya. Qat'iyud dilalah. Jadi tadi pagi Al-Habib Hanif sudah menyampaikan seluruh itsbat para ulama, baik dari non Ba'alawi yang jumlahnya 100 lebih maupun yang dari kalangan Ba'alawi, dan bahkan beliau juga menyentuh beberapa khianah ilmiah seperti gak mudah menerima pembatalan nasab Ba'alawi tapi sulit untuk membenarkan ketika ada itsbat. Itu sudah disampaikan. Kemudian diteruskan oleh Al-Ustadz Maimun Nafis khusus mengenai kitab Syajarah Mubarakah, yang mungkin kalau Al-Fakir bisa tambahkan sedikit, kenapa di sana narasi Syajarah Mubarakah yang berbau Syiah itu harus kita kutip? Karena memang Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi adalah imamu ahli sunnah. Jadi sangat rentan adanya kepalsuan ketika sebuah kitab yang benar-benar narasinya seperti Syiah tapi diatasnamakan kepada beliau, terutama dalam bab yang sudah viral ketika menjelaskan fa ammal Hasan al-Ashkari falahu ibnani wa bintani fa ahaduhuma ajjalallahu farujahu syarif wa huwa sahibuz zaman. Nah, kalimat ini ketika kita teliti dan kita telaah sangat masyhur keluar dari lisan orang-orang Syiah, dan ternyata ini sangat bertentangan dengan perkataan Al-Imam Ar-Razi. Kenapa? Karena Al-Imam Ar-Razi memiliki kitab khusus untuk perpecahan antara Syiah dan orang-orang di luar Islam, bahkan namanya kitab I'tiqadat Firaqil Muslimin wal Musyrikin. Itu benar-benar kitab karya beliau, dan kalau kita teliti penulisannya jaraknya agak jauh dari Syajarah Mubarakah. Dan di sana pada halaman 50-an beliau dengan tegas mendefinisikan ada Syiah yang bernama Ashabu Intizar, Syiah yang sedang menunggu kedatangan anaknya Hasan al-Askari. Itu namanya Syiah Ashabu Intizar. Dan di sana ternyata Syiah ini telah mengkafirkan beberapa para sahabat, kecuali Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzarrin Al-Ghifari, kemudian ada Bilal yang tidak dikafirkan, dan orang-orang yang kesannya pro kepada Sayyidina Ali di zaman perang Jamal atau perang Siffin. Itu tidak dikafirkan. Nah, kan lucu ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah takfir, sedangkan kita la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahillah. Itu konsep Ahlus Sunnah. Dan ternyata ini terjadi di dalam kitab Syajarah Mubarakah. Apalagi ketika Al-Imam Ibnu Khalikan menyebutkan ada beberapa kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ternyata Imam Ar-Rajai, Sayyid Mahdi Ar-Rajai, di sana pernah terjadi tadlis ya. Kalau kita lihat di awal-awal itu, yang seharusnya kitab itu Sirajil Qulub, ternyata oleh beliau ditulis kitab Syajarah Mubarakah. Nah, itu sudah mulai sangat diragukan, dan ternyata beliau juga mengakui bahwa kitab itu lafi mashkukin mubin, benar-benar dianggap ragu. Nah, dari awal-awal dulu Al-Fakir membaca kitab-kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi memang sudah rancu. Dan juga di sini kalau kita menggunakan kitab ini bahaya. Kenapa bahaya? Menyebutkan nama-nama saja sering salah beliau. Ini bukan beliau ya, maksudnya beliau yang benar-benar ngarang kitab ini, andaikan benar gitu loh. Ini baru satu saya kasih contoh, sebenarnya banyak contohnya. Contoh kalau kita buka di dalam halaman 96 di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menerangkan tentang anaknya Ibrahim bin Al-Kazim. Nah, di sana jelas-jelas wa amma auladuhu alladzina ma'aqabu fa arba'atun wa ishrun. Jadi anak dari Ibrahim bin Al-Kazim ada yang tidak memiliki keturunan dan jumlahnya 24 saudara. Nah, ternyata kalau dihitung 23. Nah, ini kan kurang. Saya pakai modelnya Beb Hanif sedikit, Beb, pinjem Beb ya. Nah, ternyata ya kalau kita hitung berkali-kali jumlahnya cuma 23, padahal disebutkan 24. Menggunakan jumlah ismiyah.
Ini bukan jumlah ismiyah kalau seperti ini jumlah ngawuriyah gitu. Ngawur ini. Dan ini sering terjadi di dalam Syajarah Mubarakah. Masa kitab kayak gini mau dipakai kelas peneliti? Ya, tidak perlu kelas peneliti kalau cuma seperti ini. Anak yang duduk di kelas sanawiyah bisa mengarang kitab seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai Syajarah Mubarakah. Kemudian tadi diteruskan oleh Gus Rumail Abbas. Di sana beliau lebih mengedepankan manuskrip. Kemudian ada Habib Idrus Al-Masyhur, tentang disebut tesis saja sudah gak bisa. Nah, di sini Al-Fakir ingin memberitahukan kepada para netizen bahwa orangnya saja andaikan kita ajukan ke dosen ditolak oleh dosen. Kenapa? Karena karyanya ini sangat banyak yang bertentangan dengan standar-standar ilmiah. Ini beneran. Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis, Ustaz. Sejauh Al-Fakir mempelajari jarhu wa ta'dil, sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis dan macam-macamnya, padahal kalau kita lihat ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab, jauh. Ma baina sama'i wa sumur. Nah, ilmu hadis saja dari 5 syarat hadis sahih tidak ada yang nanya manuskrip. Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya. Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat, orangnya dulu yang dilihat. Kalau orangnya sudah hasil comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun, tidak pernah ada julukan mausuk dari siapapun, tidak pernah ya. Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam Basul Masail kita dengar kalimat Ibnu Hajar, kita gemeter, Pak. Langsung taslim kalau kita. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar saja ditolak, berarti Hajar beneran dia, Pak. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika orang ini kredibilitasnya sudah tidak bisa dipercaya, maka tidak usah baca karyanya, percuma. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sahafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa disebut alim, itu hanya sahafi, tukang-tukang buka buku. Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu itu bisa didapatkan langsung talaki dari lisan para ulama. Pernahkah dia belajar ilmu nasab? Pernahkah punya guru ilmu nasab? Pernahkah tercatat dalam sejarah dia pernah daftar dari jadi nasabah? Kalau nasabah BRI mungkin iya. Kalau nasabah bermakna ulama nasab, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena ini menjadi standar. Islam itu asbabul ilmi thalathatun, kan begitu kan? Sebab-sebab kita dapat tahu kepada sebuah kebenaran ada 3. Yang nomor 2 kata Imam As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dilihat dari apa? Kredibilitas orangnya. Kalau orangnya sudah tidak meyakinkan, ngapain kita percaya sama omongan apalagi karyanya? Dari dulu seperti itu. Kita kalau diajari hadis, yang pertama ittisalus sanad, orangnya yang dibahas. Yang kedua adalatur rawi, orangnya yang dibahas. Yang ketiga ad-dhabt, dhabt sodr, dhabt kitab, orangnya lagi yang dibahas. Yang keempat syad, tidak bertentangan antara rawi yang fikoh dengan yang lebih fikoh, orangnya lagi yang dibahas. Yang kelima tidak terjadi ilat, ngomongnya agak ngawur, orangnya lagi yang dibahas. Tidak ada hadis itu. Mana manuskripnya yang lebih tua dari Sahih Bukhari? Mutiar, Pak. Hadis-hadis Sahih itu mutiar, jangan diadik gitu itu. Kenapa? Karena bisa hilang semua. Nah, kenapa kemudian ilmu nasab yang jauh di bawahnya ilmu hadis kemudian sok-sokan mau nanya manuskrip kitab sezaman? Dan orang pertama kali yang melanggar tentang aturan sezaman adalah Kiai Imaduddin sendiri. Kita buktikan. Ketika Kiai Imaduddin ingin memindah nasab Sunan Gunung Jati, saudara, ya, yang awalnya beliau memiliki manuskrip tahun 1033, beliau manuskripnya tahun 1033, mau dipindah dari Ubaidillah kepada Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim wafatnya tahun 183 Hijriah. Antara 183 mau dinaikkan ya kepada 1033 yang berarti abad 11 awal, itu terpaut 850 tahun. Coba kita tanya, mana manuskrip zamannya? 850 tahun terpaut, kita tunggu sampai kita poligami semua. Gak mungkin bisa, saudara, gitu. Kan mending balik ke Ubaidillah 550 tahun kan, dipindah ke Musa Al-Kadzim jadi 850. Seperti itu. Jadi ketika dia menetapkan syarat kitab sezaman, maka dialah orang pertama kali yang melanggar aturan itu sendiri.
Atau ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi yang bernama Isa wafat pada tahun 270 Hijriah, tapi berdalil pakai kitab abad ke-6, kan luar. Yang dipakai Tahdzibul Ansab, yang dipakai Al-Syajarah Mubarakah abad ke-5 ke-6, yang dihukumi adalah orang abad ke-3. Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya. Ini namanya blunder, standar janda, saudara. Ya. Ya. Memberi aturan tapi dilanggar sendiri. Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiai Imad mempercayai, bahkan dengan tegas dia mempublikasikan keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi, padahal itu dari akun Facebook palsu. Secepat kilat dia langsung membatalkan. Coba ketika ada Imamul Yaman yang resmi menyatakan nasab Ba'alawi sahih, oh dipikir dulu. Bahkan dia memberikan standar janda kepada pentahqiq Ba'alawi. Saya kasih contoh. Dia mengatakan kalau ada kitab ditahqiq oleh kalangan Ba'alawi maka perlu dicurigai, kata dia. Nah, suatu saat dia itu tidak mau sama kitab Tuhfatuz Zaman yang ditahqiq oleh Al-Habib Abdullah Al-Habashi, padahal beliau terkenal muhaqqiq yang terkenal di daerah Yaman. Nah, ketika Habib Abdullah bin Al-Habashi ini, Habib Abdullah Al-Habashi mengkritik Habib Salim bin Jindan, dipakai sama dia. Ini kan apa ini namanya? Ketika keuntungan itu ada pada dia, dia terima, tapi ketika tidak ada keuntungan dia tolak. Nah, kemudian istilah Abdullah dan Ubaidullah yang katanya dia dua orang, saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman ya, lintas agama. Biasanya teman-teman Kristen rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang. Padahal kalau kita lihat dalam penelitian para pakar dari kalangan kekristenan, ya satu orang. Buktinya ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu perspektif ya. Dalam pakar itu mengatakan sama. Nah, ini Abdullah sama Ubaidillah beda orang katanya. Padahal itu sebenarnya sudah sering terjadi di dalam kitab-kitab nasab. Contoh Tahdzibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah menulis Abdullah bin Ahmad Al-Karkuroh atau Kirkuro, daerah Irak kalau kata Gus Rumel. Irak itu selatannya condet, Pak. Nah, itu tertulis Ubaidullah di dalam Tahdzibul Ansab, orangnya sama itu. Ya. Atau Abdullah bin Husain Asy-Syajari tertulis di dalam Syajarah Mubarakah. Di Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari, sama saja itu. Itu dipermasalahkan, bayangkan sekecil itu menjadi masalah. Nah, apalagi ketika penyebutan manuskrip tadi ya, as-suluk berjarak, berlompat. Oh, ini berarti tidak kredibel. Berarti Abdullah yang ada di dalam as-suluk bukan Abdullah, adalah keturunannya Ba'alawi. Hanya gara-gara penyebutannya loncat. Padahal penyebutan loncat-loncat itu sudah sering terjadi bahkan sejak zamannya Nabi Isa, Pak. Kalau kita buka di dalam Matius 1 ayat 11 Perjanjian Baru, ketika Nabi Isa disebutkan silsilahnya itu antara bapak langsung ke kakek gitu. Maksudnya hal seperti itu biasa gitu loh, gak perlu diperdebatkan guys gitu. Nah, tapi kok jadi masalah kepada orang ini, berarti orangnya yang bermasalah, bukan manuskripnya. Dan buktinya ini saya kasih contoh ini ya. Ini sebenarnya ini perkara yang biasa terjadi sebenarnya. Nah, dia ketika memahami manuskrip Al-Janadi, gara-gara diloncat-loncat dia itu langsung mengatakan palsu, berarti bukan Abdullah keturunan Ba'alawi. Padahal pada tanggal 3 September 2023 yang diadakan pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, di sana saat itu Kiai Imad dengan teman-temannya ingin menyambungkan nasab Wali Songo kepada Musa Al-Kadzim, dan saat itu ada 11 manuskrip yang mereka gunakan. Nah, ketika menggunakan manuskrip yang 11 ini, ternyata tidak ada satupun manuskrip yang disebut secara urut. Bahkan manuskrip Bangkalan pada tahun 1624 Masehi atau 1033 Hijriah. Di sana ketika disebutkan Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel, dan Sunan Ampel dengan Sunan Gunung Jati satu kakek bertemu kepada Syekh Jumadil Kubro, dan di sana penyebutan ayahnya loncat-loncat juga. Langsung ditetapkan, oh berdasarkan manuskrip ini berarti Wali Songo ke Musa Al-Kadzim. Giran Ba'alawi dibatalkan itu. Kan keren. Ini namanya standar janda seperti itu. Atau kalau kita lihat di beberapa kitab,
mengenai Abul Ghanaim Ad-Dajjaji contohnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Bugyatul Talib tertulis akhbarona Abul Ghanaim Muhammad bin Ali Ad-Dajjaji. Tapi yang di tempat-tempat kitab lain penyebutannya loncat-loncat, bahkan ada yang hilang. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan Abul Ghanaim Al-Ma'ruf bin Dajjaji. Itu di dalam kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, atau di dalam kitab yang ditulis oleh Adz-Dzahabi Syiaru A'lamin Nubala tertulis Abul Ghanaim Muhammad bin Ali bin Hasan, lebih panjang. Apakah mereka itu berarti beda orang? Berarti banyak Dajjaji ini. Ini kalau Dajjaji ini Dajjat bermakna ayam, berarti ini KFC, ini apa ini? Ini kan begitu nanti Pak, ayam geprek, ini rejes kan gitu. Beda-beda orang nanti, nggak seperti itu. Jadi penulisan seperti itu sebenarnya sudah hal biasa di dalam dunia nasab. Cuma Kiai Imad mungkin terkejut. Makanya di sini Al-Fakir ketika Kiai Imad mengatakan begini, Kiai Imad mengatakan orang yang sudah tahu bahwa nasab Alawi batal, ternyata orang itu diam, maka semuanya berdosa. Nah itu pernah diungkapkan tuh ya, pakai ya pakai kitab, ternyata sekarang beliau akan dimakan oleh kitabnya sendiri. Nah ini ya, beliau pakai kitab ya, Al-Waq'u fin Nasab Haidar Al-Hashimi, dibaca dengan tegas oleh beliau, wala yajuzu bihalin ayyaskutal insal ala mungkarin alaihi lianna sukutahu alal kidhb fin nasabi yakunu kal ikrar fayakun ahadal kadhibin, kata dia. Jadi ketika kita sudah tahu nasab seseorang itu palsu, saudara, ternyata dia kok diam, maka kal ikrar, dia seperti mengakui kepalsuan nasab, dan dia termasuk ahadal kadzibin, orang-orang yang setuju kepada kebohongan tersebut, dan dia berarti termasuk orang-orang yang bohong. Nah ini maksudnya diam untuk siapa? Harus menjawab untuk siapa? Apakah seperti beliau? Oh tidak, karena Al-Imam Al-Haidar Al-Hashimi dalam kitab Al-Waq'u fil Nasab ternyata membedakan, ada beberapa klarifikasi, ada beberapa spesifikasi tentang orang yang harus berbicara dalam hal ini. Nah ini dibaca Al-Waq'u fil Nasab li Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi, halaman 9-10. Al-Martabatu Tsalitsah, ada istilahnya nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada istilahnya orang yang belajar nasabnya itu amatiran. Nah ini ada, beliau menyebutkan ada orang yang belajar nasabnya amatiran, tidak pernah takhusus, tidak pernah ada gurunya, tidak tercatat pernah masuk di maktab apapun ya, maktab daimi tidak pernah, apalagi maktab sarimi, tidak bisa gitu. Nah bagaimana kemudian orang yang nasibun hawin, yang amatiran ini, yang sama sekali tidak pernah belajar, wa yusamma nasib majazan la hakikotan huwa al mushtagil bi ilmin nasab bila qanun wala mitsaq. Nah jadi ada orang sibuk belajar ilmu nasab tapi tidak pakai ilmu nasab, kayak Murad Syukri tadi itu, persis kayak Murad Syukri tadi. Akhirnya dia dikritik oleh beberapa orang karena tidak paham ilmu silsilah. Nah ini di kitabnya yang beliau jadikan rujukan. Jadi yang maksudnya harus berbicara ketika ada nasab yang palsu, itu kapasitasnya siapa? Kalau cuma nasabun hawin, orang yang amatiran, maka dia tidak punya kapasitas sama sekali di sana. Yang bila konun, kenapa? Karena salah satu kriteria ulama nasab yang pertama, ayat tasifa bil ilmil wasi, yang pertama ilmunya harus luas, wa yatabahhar fima yaktubuh, harus mendalam terhadap apa yang dia catat. Kemudian wa ayyakuna daqiqon, dia harus dakik, teliti, fi itsbatihi, dalam menetapkan sesuatu, muhakkikon lima yudawin, ketika mencatat sesuatu harus benar-benar bisa mentahkik. Kalau dalam ilmu hadis istilahnya sudah dobet soder dia itu ya, dobet soder. Kemudian waqawiyan bihujjatih, dalilnya kuat, bukan tidak disebutkan kayak tadi hanya gara-gara jumlah ismiyah ribut, itu kan kelas sanawiyah kan seperti itu. Nah kemudian mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitihi wa dhawabiti, sesuai dengan ilmu nasab, batasannya, ketetapannya. Kalau keluar dari ilmu nasab, punya nasab sendiri, buat ilmu nasab sendiri, ini namanya nasibun hawin, orang ahli nasab yang amatiran, kalau kata Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi.
Itu kitabnya Imad sendiri. Nah, kemudian Imad mengatakan bahwa tesis saya ini adalah sebuah dalil yang wajib orang taklid kepada dia. Nah, ini ngawur lagi. Taklid itu apa? Sesuatu yang bisa ditakliti itu dalil apa? Kan dalil syar'i. Dalil syar'i itu kan ada dua. Kalau dalam kitab usul fikih, dalil syar'i ada dua. Ada mattafaqu alaihil ulama, ada dalil yang disepakati oleh para ulama, yaitu apa? Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ada yang mukhtalaf seperti maslahah mursalah, saddan lidzari'ah dan lain sebagainya. Nah, berarti Kiai Imad sedang memposisikan bahwa karya dia sedang sama dengan dalil syar'i karena wajib bagi orang untuk taklid kepada karyanya. Nah, ini kan sudah ngawur sebenarnya. Kenapa ngawur? Karena dalam kitab-kitab usul fikih salah satu syarat orang harus ditakliti adalah dia adalah ahlul ifta, harus ahli dalam berfatwa. Ketika ahli dalam berfatwa, kata Rasulullah, wa idza hakamal hakim thumma ijtahada fa asaba falahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa asaba wa akhta'a falahu ajrun. Keren. Loh, ini nggak bisa apa-apa. Maksudnya tidak pernah tercatat pernah belajar nasab gitu loh, maksudnya tidak pernah tercatat ahli nasab gitu loh. Bahkan mungkin hadis Arba'in Nawawi saja gak hafal gitu loh. Kok bisa menyalahkan para ulama yang kredibilitasnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi secara dalil, kredibilitas, kemudian menjadikan karyanya sebagai setingkat dengan dalil syar'i, dia itu sudah ngawur sekali di sana. Sehingga orang-orang yang kemudian mengatakan wajib ikut pendapat dia karena sudah tidak ada, nggak pernah ada. Pernahkah dulu ulama ahli nasab ketika bertemu dengan seseorang lalu tanya mana kitab sezamannya? Nggak ada. Saya tunggu sampai saya poligami itu, Pak. Nggak ada itu. Saya nyari di beberapa kitab itu mana kitab sezamannya, dan nggak ada itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada Habib Syekhon selama mengifbat orang, pernah nggak langsung ditanyakan kitab sezamannya mana? Kalau kitab sezaman ditanyakan, maka pencangkokan dari Sunan Gunung Jati kepada Musa Al-Kadzim, bayangkan 850 tahun, harus per abad itu, sebutkan semua kitab nasabnya itu. Sudah terlanjur diifbat itu kan? Entah kalau pindah lagi penisbatannya, entah kalau pindah lagi saya tidak tahu. Karena kalau sekarang A, kadang besok Z itu. Nah, mungkin itu dulu ya bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak, tapi suara sudah habis. Ya, mungkin ya, jadi pertanyaan tadi tentang kitab sezaman itu buktikan dulu sebelum bertanya. Kan seperti ini. Dalam teori diskusi dalam usul fikih, ketika musuh ini, contoh ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang salafi, mereka biasanya bertanya begini kan, mana hadisnya, mana ayat Al-Qur'annya. Bertanya aja sudah salah seperti itu. Menentukan bahwa sebuah dalil hanya Quran dan hadis, itu salah cara bertanyanya. Kenapa? Karena dalil yang disepakati ada 4: Quran, ijma, hadis, dan sunnah dan qiyas. Jadi ketika ada orang bertanya, saya maulid Nabi, mana dalil hadisnya? Cara bertanyanya secara teori ilmu usul fikih sudah salah cara bertanya gitu. Dia menentukan harus ada dalam satu dalil, padahal dalil itu bisa banyak. Yang disepakati para ulama adalah 4. Mana kitab sezamannya? Menentukan satu seperti itu, cara bertanyanya sudah salah. Teori diskusi dalam usul fikih. Entah kalau nggak pernah belajar usul fikih, saya tidak tahu. Sekian. Terima kasih.